ornamen yang khas. Enggak kok. Mimpi itu. Mimpi yang mana? Yang bawah kanan itu. Yang bawah kanan, yang pojok. Iya. Yang ada kumis. Lu itu yang Mangkunegara yang ke-7. Yang ini ya, Montro Pangkur 13 ini di sini. Ya inilah ya tempatnya, sumbernya atau dari beliau. Nah, ini di sini ini ada banyak kayu-kayu. Ini ada kayu lotrok, kayu nogosari, kayu liwung. Jadi di sini ini ada entitas yang sifatnya itu metafisik. Itu berupa binatang, monyet. Pangeran Sambernyowo memiliki nama kecil Raden Mas Said. Sejak kecil mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Sejak kecil Pangeran Sambernyowo diintai oleh mara bahaya. Di sini dicirikan banyak patung-patung kera atau Hanoman. Nanti ada patung yang seperti hidup. Bukan hal aneh apabila Raden Mas Said dan adik-adiknya tidur bersama teman-temannya di kandang kuda. Nah, itu di bawah sana. Ya, itu di jurang itu suara sungai di sana. Raden Mas Said dikenal oleh Belanda sebagai pangeran penyebar maut atau Sambernyowo karena efektivitas dan kesaktiannya saat bertempur melawan Belanda. Dawuh melaksanakan dawuh yang Pangeran Sambernyowo untuk marak sowan beliau dan Pangeran dan Eyang Mangkunegara yang ketiga. Saat ini saya berada di ketinggian 749 meter di atas permukaan laut. Di sini namanya Pangeran Sambernyowo. Di sini Astana Mangadeg. Kalau yang di sana biasanya kan Astana Gilayu. Kalau di sini Astana Mangadeg. Sakti belum pernah. Ya. Kalau aslinya Astana. Kita mau masuk ke Astana Mangadeg. Ini adalah pasarean Pangeran Sambernyowo. Kemudian di sana juga ada pasarean Pangeran Sapu Jagat atau Eyang Gusti Mangkunegara yang kedua. Ya, untuk tanjakan memang ini ada, tapi nggak terlalu tinggi dan cukup landai ya tanjakan. Kita melewati 3 tangga pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Kemudian sampailah di sini tempat resepsionis. Nah, ini dulur-dulur. Jadi kalau mau masuk sini ngisi buku tamu atau daftar hadir. Ini berapa orang ya?
Nggih, samuk biasanipun ngaten. Monggo nek badhe mundur. Jenengan boten kesuwen nggih berarti. Nah, mohon Nggih. mana? Yang kecil 13. Dewasanya? Nah, dewasa 10. 13 orang. Ampun. Infaknya putih. Oh niki nggih. Kita mau infak di sini kalau nanti untuk abdi dalam nanti kita kumpulkan kalau di atas sudah nyekar. Nggih. Di sini dulu nggih. Nggih, ini ngisi infak aja monggo. Ini sudah nggak usah nulis, sudah tak wakili. Iya tak larisane nggokas. Nah ini di sini ini ada banyak kayu-kayu. Ini ada kayu lotrok, kayu nogosari, kayu liwung, bukan lewung tapi liwung ya. Bidara. Nggih. Ini ku napa? Bidara. 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 Ya. Pinten menawi bidara niku? Ke 100. Ingkang liwung Liwung nika 150. menika 150, yang ini 150. Ini samaan. Niki napa? Nogosari Oh Nogosari 150. 150. Biyen Nogosari niku ling lempeng kok angel. Nggih. Kan Nggih. seratipun mundur. Nggih, muntir. Niki biji napa? Mata siwa itu, Pak. Mata siwa. Ya, kalau ini yang asem. Niki galih asem. Nggih. Iki nek nggo ngampleng konco iki. Galih asem pinten, Pak? Iki 100. 100. Niki gelang napa niki? Niku campuran niku. Stiki wonten. Oh, stigi wonten. Ini kalau dulur-dulur yang suka kayu-kayu bertuah ini di sini ini cukup banyak koleksinya. Ini termasuk ada kayu liwung ini dari lereng Lawu khas. Madu. Niki madu tawon Lebah. lebah biasa. Nggih. Kayu niku saragan. Saragan nggih. Niki kayu salam. Salam. Niki napa niki? Kebak. Iya, Oh. kacang kebak. Ya banyak macam-macam lah ini masing-masing ada khasiatnya, ada manfaatnya. Kalau nanti sedulur mau ingin tahu ya mau ngepoin kayu ini gunanya apa bisa buka blog saya, di situ macam ragam kayu bertuah. Ini ada cendana Jawa. Nggih. Cendana Jawa itu biasanya yang wangi hanya di ujung sebelah. Ya niki pinten cendana Jawa? Niku 75. 75. Kuwi antik kuwi sing do pengen sok langsung mrene wae lur. Stoke kathah nggih Pak nggih. Nggih. Niki sik teng Perentul niki napa kok antik nggih? Niku langan sari. Kayu langan sari. Fungsine Itu 100 itu. fungsine kangge napa niki? Mboten-mboten. Nah, itu kudu membaca. Ini saya belum tahu nih kalau langan sari ini. Khasiatnya belum tahu. Nggih. Ini ting trotol ini ya. Asli nggih niki. Nggih. Langan sari. Nggih. Nah, Itu cuma di dua kulitnya anak likor. nggih. Ini termasuk jarang napa nggih langan sari? Nggih. Awis-awis menika. Awis nggih. Pinten niku langan sari? 900. 900. Dari kemarin hujan terus ya. Nggih. Hari 3 hari hujan terus. Nggih. Kecuali pas malam ini. Nggih. Ya, memang dari kemarin memang dawuh yang sambar nyawa sok setu yang timbali yang marak sowan. Ya puji syukur matur nuwun diparingi terang.
Kemarin saya Lewong. Lewong. Kami Lewong anu, Mas. Napa? Napa wau jenenge? Langensari. Langensari. Ini adalah tanjakan pertama ya. Sedulur-sedulur, di sini itu ada yang khas. Jadi di sini ini ada entitas yang sifatnya itu metafisik. Itu berupa binatang, monyet. Itu setengah metafisik. Hanoman. Pangeran Sambernyowo memiliki nama kecil Raden Mas Said. Sejak kecil mengalami penderitaan hidup yang sangat berat. Ketika beliau masih berusia 2 tahun, Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara, yakni ayahandanya, dibuang oleh Belanda ke Sri Lanka atau Ceylon. Penderitaan itu bertambah manakala ibunya wafat pada saat melahirkan seorang putra, yakni adik Raden Mas Said. Sejak kecil Pangeran Sambernyowo diintai oleh mara bahaya. Adalah Patih Danurejo yang sangat pro kepada pihak Belanda, berusaha melenyapkan Pangeran Sambernyowo kecil karena khawatir jika kelak Raden Mas Said telah dewasa mengetahui bahwa ayahandanya dibuang ke Sri Lanka akibat fitnah yang dilakukannya, kemudian akan membalas dendam kepadanya. Rencana Patih Danurejo untuk membunuh Raden Mas Said dihalangi oleh seorang tokoh lainnya. Nah, maka di sini dicirikan banyak patung-patung kera atau Hanoman. Nanti ada patung yang seperti hidup. Sejak ditinggalkan oleh ayahnya yang dibuang ke Sri Lanka dan ibunya yang telah wafat, Pangeran Sambernyowo kecil hidup bersama kedua adiknya, yakni Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar. Mereka hidup dalam suasana kemelaratan dan hampir tersisih dari kehidupan keluarga istana, hingga tidak tampak tanda-tanda bahwa mereka adalah putra dari seorang calon raja. Kehidupan demikian inilah yang membuat Raden Mas Said merasa lebih dekat dengan rakyat kecil. Ia bisa bermain bersama anak-anak para abdi dalem yang sebaya usianya. Bukan hal aneh apabila Raden Mas Said dan adik-adiknya tidur bersama teman-temannya di kandang kuda. Salah seorang temannya bernama Raden Sutowijoyo III, yakni cucu Patih Danurejo atau anak Tumenggung Wirosuto. Raden Sutowijoyo kelak terkenal dengan nama Raden Ngabei Ronggo Panambang. Ini Garuda Wisnu Kancana. Garuda Wisnu Kencana. Di depan ini ada gapura ya, sedulur-sedulur. Persahabatan masa kecil itu berlanjut hingga dewasa, sampai saat mereka bersama-sama melancarkan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Menjelang usia 16 tahun Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo,
yakni pada tahun 1740, beliau bersama adik-adiknya bergabung bersama rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap Pakubuwono II yang dinilai lebih dekat dengan Belanda dan sekaligus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Penderitaan Raden Mas Said tidak berhenti di situ. Tahun 1741, beliau bersama adik-adiknya disertai Raden Sutawijaya, Raden Wirasuta, dan sahabat masa kecilnya Suro Diwangsa meninggalkan lingkungan istana setelah diincar oleh Belanda karena pemberontakan dan perlawanannya. Raden Mas Said tinggal di Nglaroh, tempat asal Suro Diwangsa, teman bermain masa kecilnya. Dari Nglaroh inilah Raden Mas Said membangun kekuatan dan persiapan untuk melancarkan perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda. Ini tubuhnya tinggi sekitar 7 meter. Napa? Pripun? Niki. Buanglah sampah pada tempatnya. Sik niki toh? Nah, di sana itu jurang, sungai jurang. Ini ada patung lagi, ciri khas di sini. Ada yang tahu patung apa ini? Naik ke sana ada tempatnya, namanya Patirtan itu. Nah, itu di bawah sana ya, itu di jurang itu suara sungai di sana. Di sana ada kota Karanganyar ya di bawah. Ini kalau mau buat tirakat juga bisa di sini. Misalnya mau bermalam sendiri atau berapa boleh. Enak tahu. Dalam masa perjuangan selama 17 tahun melawan Belanda antara tahun 1740 hingga 1757, Raden Mas Said dikenal oleh Belanda sebagai pangeran penyebar maut atau Samber Nyawa karena efektivitas dan kesaktiannya saat bertempur melawan Belanda sering membuat banyak tentara Belanda yang tewas. Tahun 1743 hingga 1752,
Pangeran Sambernyowo bergabung dengan mertuanya, yakni Kanjeng Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Beliau diangkat sebagai patih sekaligus panglima perang melawan penjajahan Belanda di bumi Mataram. Kerjasama atau pergabungan ini terjadi selama 9 tahun hingga pada akhirnya mereka berdua berpisah karena silang pendapat. Kemudian Raden Mas Said bergerak dengan pasukan kecil tetapi memiliki kekuatan yang sangat tangguh, yakni pasukan berkuda yang mampu bergerak cepat. Pangeran Sambernyowo memiliki strategi perang yang sangat cerdik. Taktik yang digunakan adalah sergapan maut dengan konfigurasi serangan bergerak mundur, kemudian menyerang dari kanan kiri dan dari belakang lawan secara mendadak. Selain itu, taktik berputar-putar, kemudian menyerang dengan mendadak dari semua arah yang memungkinkan terhadap titik lemah lawan. Punya jar-jaran. Raden Mas Said selain dijuluki Pangeran Sambernyowo, juga mendapatkan julukan wewelutan atau ikan belut yang sulit ditangkap karena licin. Dijuluki pula dedemitan karena seringkali pasukannya bergerak tak kasat mata, serta julukan sejemblungan atau bergerak seperti orang gila, gerakan edan-edanan yang seolah tanpa aturan sistematis tapi mampu memporak-porandakan lawan dalam waktu sekejap. Pasukan Pangeran Sambernyowo yang telah melalui penggemblengan sangat berat, hasilnya adalah memiliki pasukan inti yang mempunyai daya tempur sangat tinggi, pantang menyerah, dan pasti mendapatkan hasil yang gemilang, menimbulkan korban besar di pihak lawan setiap kali melakukan pertempuran. Muni dawuh melaksanakan dawuh Eyang Pangeran Sambernyowo untuk marak sowan beliau dan Pangeran dan Eyang Mangkunegoro yang ketiga. Pangeran Sapu Jagat, beliau yang memegang wahyu keprabun. Ini pohonnya cukup besar nih, dulu. Saat ini saya berada di ketinggian 749 meter di atas permukaan laut. Ini pohon yang cukup besar lagi nih. Pohonnya besar-besar semua. Saya berjalan di bawah pohon-pohon besar. Tapi bagusnya ini sekarang penerangan sudah cukup memadai nih, sedulur-sedulur. Kalau dulu penerangan cukup gelap dulu, lampunya minim sekali. Ini memang ornamen yang khas yang ada menuju jalan yang ada di kanan kiri, jalan menuju pasarean dari Eyang Pangeran Sambernyowo. Punten dalam sewu yang nah, ini suasana di dalam. Ini ada paturasan sebelah kiri atau toilet. Jadi sebelum naik, kalau kebelet bisa ke kiri ini, ke paturasan. Dan ini ada patung terakhir, patung seorang perempuan. Ini yang seperti hidup. Ini yang saya katakan seperti hidup ini. Dalam
tahu ini kok nggak ada tangan, kayaknya ada orang yang nggak bertanggung jawab. Pun monggo naik. Itu ada lagi. Nah, di sini tempat untuk menunggu atau bangsal ini namanya. Kita langsung naik ke sini untuk bertemu abdi dalam. Kula nuwun. Badhe marak suwan. Kene. Sini, naik. Geng to. Wonten mawon nggih. Musim penyakit. Niki sik putri enten kalih dados. Sini yang putri busana anu dulu di sini. Pakai jarik. Kalau ini Jawa? Jawa, Pak. Jawa keras nggih. Nggih, Pinten-pinten? sing Jawa. Oh nggih, ngantos pinten-pinten dinten nggih. Nggih. Mriki kalau wae Jawa. Kalau sing Jawa, Nggih. jare telu. Nggih. Ingkang alit ngagem jarik mboten? Estri. Oh mboten. Ini nomor pun, nomor boleh. Ah, Mboten. napa? Niki ngersake mboten? Oke, Nah, penting oke. iki. Lah nggih. Tambah pada bukti. Lah nggih monggo. Pakai aja Mas. Setunggal malih ingkang kangge alit. Anu, nggo bebet, tinggi bebet. Kaya nek sarungan kae, Mbak. Nggih. Sareane pun tunggal. Nggih. 1 Mangkunegara 1 2 3. Di nomor 1 lokasi. Satu Tapi rumahnya bangunan sendiri-sendiri. sendiri. Yang Mangkunegara 1 tempat khusus 1. Nggih. Ini pados sekar petak niku angel banget wonten nih. Anu kepiar kena banyu udan iki anu. Kurang apik. Enggak apa-apa ini. Begini 24 jam, Pak. Iya. Kalau malam itu jam 12 tutup. Nggih. Oh, jam 12 tutup. Nek menawi wonten sik badhe anu wungon apa nyipeng wonten Nggih. ngandhap mriki. Ngandhap niku. Ingkang wonten mriki saged. Saged. Oh. Kan ada dua Mas bangsalnya, yang di atas sama yang di bawah luas. Sini. Sini. Cerita apa? Enggak kok. Mimpi itu. Mimpi yang mana? Yang bawah kanan itu. Yang bawah kanan, yang pojok. Iya. Yang ada kumis. Lu itu yang Mangkunegara yang ke-7. Kamu mimpi lihat foto kan mimpi ketemu orangnya. Oh iya dah. Mimpi ya tenan malah nah, besok kita ke sana marak sowan sana. Yang di sana, yang di Giri Layu. Apa Kak sana itu? Bilang apa yang Enggak bilang apa-apa. Itu senyum. Oh senyum. Oh. Wah, berarti Eca diberikan restu nanti jadi anak yang pinter, sekolahnya pinter, jadi anak yang sukses. Iya tak? Hebat ini berarti. Oh, kok tahu langsung nunjuk itu yang itu ya? Ya kayak gitu pakaiannya.
Wah. Tinggi apa gimana Kak? Kayak gitu. Terus pokoknya kayak gitu. Kapan mimpinya? Kemarin. Baru kemarin. Wah, mencipta hasil Bapak. Oh iya, wis. Teknik. Wis. Itu namanya itu ditimbali marak sowan. Ditimbali marak sowan, wah pinter ya. Ketujuh. Hebat ya Cai. Habis ngimpi seneng. Ternyata habis ngimpi terus kesini ya hari ini ya. Wah. Berarti kalau nggak kesini ikut ini kesini nangis berarti ya. Eca waktu mimpi bubuknya sama siapa Eca? Ya? Sama siapa? Kata mama. Oh, terus waktu habis ngimpi terus bangun nggak? Bangun. Bangun malam-malam kamu berarti. Bangun sendiri? Wah. Terus Eca takut apa seneng? Senang. Malah seneng ya? Tuh. Kita nggak tahu tapi itu siapa. Nggak tahu. Oh. Terus taunya tadi lihat. Tadi lihat, coba yuk tunjukin lagi sini. Coba yuk tunjukin. Ini Eca mimpi tadi malam ya? Yang mana? Coba tunjukin Eyang. Yang ini. Yang ini ya? Iya. Berarti ini Eyang Gusti Mangkunegoro yang ke-7. Itu Eyang gimana wajahnya? Mirip kayak gitu. Mirip kayak gitu. Iya. Senyum. Bilang apa sama Eca? Senyum tapi nggak ngomong. Oh, senyum tapi nggak bicara. Oh ya, itu berarti Eca ditimbali, dipanggil untuk marak sowan besok ke sana ya, habis dari yang Pangeran Sambernyawa besok pagi ke yang Gusti Mangkunegoro ke-7 ya. Ya. Itu diberi pengestu besok jadi anak yang pinter, yang juara, yang kaya, sukses, terus berguna untuk banyak orang ya Eca ya. Iya, yuk ke sini yuk. Tapi bilang dong, Pak, aku kemarin mimpi yang itu. Ya? Langsung. Oh. Baru bilang sekarang. Iya, loh, Pak, kemarin aku mimpi yang itu loh, Pak. Kanan bawah. Tuh, bener Kak? Iya, kemarin. Dalam situasi apapun, andai kata terjebak, pasukan Pangeran Sambernyawa menerapkan taktik wewelutan sehingga mampu meloloskan diri dari sergapan lawan. Bahkan pasukan Pangeran Sambernyawa dikenal sangat pandai berkamuflase seperti pasukan lawan. Hal ini acap kali membuat musuh terkecoh sehingga dengan mudah pasukan Pangeran Sambernyawa menghancurkan lawan-lawannya dari dalam. Pasukan Pangeran Sambernyawa dikenal tidak pernah mengalami kelaparan karena kehebatannya dalam ilmu survival. Selain menguasai karakter medan tempur, jurang, lembah, gunung, sungai, juga pandai memanfaatkan semua hasil hutan belantara yang dapat dimakan. Totalitas perjuangan melawan Belanda ditunjukkan oleh Pangeran Sambernyawa dengan melibatkan seluruh keluarganya bergabung dalam pasukannya, termasuk yang putrinya, Raden Ayu Sumanarsa. Putri-putri beliau dan kerabat terdekat turut mendampingi selama masa perjuangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said terhadap kekuasaan Belanda. Pertempuran paling dahsyat terjadi antara pasukan Pangeran Sambernyawa versus pasukan Belanda yang terjadi pada hari Senin Pahing tanggal 17 bulan Suro tahun Wawu atau tahun 1756 Masehi, seperti yang ditulis oleh penulis Belanda De Jong. Lokasi pertempuran di wilayah Hutan Sitakepyak, selatan Rembang, Jawa Tengah. Hutan Sitakepyak menjadi killing field atau ladang pembantaian terhadap pasukan Belanda. Pertempuran hebat ini mengakibatkan korban yang begitu besar di pihak Belanda, yakni satu detasemen pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Van der Poel dan satu detasemen lagi di bawah komando Kapten Beiman dapat diporak-porandakan dan dihancurkan. Bahkan kapten-kapten itu berhasil dibunuhnya. Nah, ini makam dari Eyang Gusti Mangkunegoro yang ke-1 atau yang disebut yang
mendapatkan gelar Pangeran Sambernyawa. Sambernyawa itu kan memang karena prestasi dan kehebatan beliau dalam menumpas penjajahan Belanda, sampai kemudian di pihak Belanda itu banyak sekali jatuh korban. Nah, sehingga yang menjuluki Sambernyawa itu juga justru datang dari company atau dari musuh-musuh beliau, yaitu para penjajah itu. Kalau yang menjuluki diri sendiri itu kan namanya itu kan enggak enggak tepat ya, tapi yang menjuluki itu adalah dari lawannya, jadi dari musuh-musuh, dalam hal ini adalah para company atau penjajah Belanda. Monggo sebelum kita nyekar, nanti kita nyekarnya cukup ditaburkan di sini seperti di Astana Girilayu. Kita lantunkan tembang pangkur podo yang ke-12 dan ke-13 Serat Werdatama pangriptanipun Eyang Gusti Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sapanto wahyuning Allah kya tumilah mangulah ilmu yen mangkono kena sinebut wong sepuh lirik sepuh sepi awas rorone kan samarta moring suci sinukmaya winarya Pabukaning nuwah rono taren saking liya layake ngaluyo pindha besating sumpena sumusuh pengrasa Nah, ini pangkur 13 ini sebenarnya sepertinya memang lebih tua dari Serat Widatama yang ditulis oleh Eyang Gusti Mangkunegara yang keempat. Karena apa? Pangkur 13 ini sudah digunakan oleh beliau Pangeran
Sambernyawa ini manakala bertapa di Sanggar Pamelengan Bawa Rasa atau tempat pasamaden, tempat olah semedi Nengeneng Cipta yang berada di Saptotirta. Itu kan di sana passwordnya ya Pangkur 13 ini. Nah ini kemudian mungkin ya dalam kodifikasi atau untuk dokumentasinya, jadi supaya tidak kesingsal kemana-mana, kemungkinan oleh Yang Gusti Mangkunegara yang keempat dimasukkan sekalian dalam Serat Wedatama karya Yang Gusti Mangkunegara yang keempat dan menempati podo atau bait yang ke-13. Maka kalau kita tembangkan mantra Pangkur 13 ini di sini, ya inilah ya tempatnya, sumbernya atau dari beliau yang dari dulu sudah mengawali dan merintis akan sebuah mantra yang sangat hebat itu, dan kita ketahui sampai sekarang itu menjadi mantra utama dalam setiap pementasan wayang kulit. Pada saat tancep kayon atau pembukaan wayang, kemudian pada saat pergantian sequel jam 12 malam, misalnya dari Pelok 6 ke misalnya ke Pelok Songo, terus ke Manyuro, itu kan selalu ada tancep kayon. Nah di situ biasanya dalang itu menembangkan mantra ini. Nah ini kita semakin dekat dengan sumber dari keagungan mantra itu, yakni Eyang Pangeran Sambernyawa atau Yang Gusti Mangkunegara yang keempat. Dan kita di sini napak tilas ini menghayati sepak terjang perjuangan beliau dalam menyatukan Mataram, karena pada saat itu Mataram ingin dipecah belah oleh company dengan politik divide et impera, dan beliau lah Pangeran Sambernyawa ini yang gigih berjuang, gigih melawan penjajah Belanda. Dan beliau kemudian pada saat sudah sepuh mencapai kamuksan di sini juga. Jadi kalau ada yang mengatakan tertembak di mana belakang Saptotirta itu, ya itu sangat diragukan ya, karena beliau itu muksa. Ini beliau ini dulu yang, karena yang Pangeran Sambernyawa ini juga dulu pernah memberikan sifat kandel berupa ajian Kebuanabrang yang dulunya dimiliki oleh Patih Mahapatih Majapahit yang bernama Kebuanabrang, termasuk yang dulu pernah untuk menaklukkan Sriwijaya juga itu Kebuanabrang. Nah kemudian ilmunya dilunturkan, diwariskan pada Pangeran Sambernyawa, dan kira-kira 17 tahun yang lalu pernah dilunturkan juga ke Papua. Nah, beliau kemarin yang nimbali untuk marak suwan ke sini itu Pangeran Sambernyawa, juga Yang Gusti Mangkunegara yang ketiga yang disebut, yang dijuluki Pangeran Sapu Jagat. Kesuksesan Pangeran Sambernyawa di medan laga karena bertumbuh pada sebuah prinsip perjuangan untuk mengusir Belanda dan menyatukan bumi Mataram yang telah dipecah belah oleh politik divide et impera. Belum lagi penderitaan semasa kecil hingga dewasa membuat mental Pangeran Sambernyawa sangat tangguh dan tahan akan penderitaan. Hidupnya jauh dari kemewahan dan sebaliknya akrab dengan kehidupan sederhana rakyat jelata. Teman-temannya dalam perjuangan melawan Belanda terdiri dari para sahabat masa kecil, sehingga Pangeran Sambernyawa sangat demokratis dalam mengatur siasat dan mengambil suatu keputusan strategis saat akan melakukan penyerangan terhadap musuh. Pangeran Sambernyawa tidak pernah membuat suatu siasat perang sendiri, tetapi selalu dikaji terlebih dahulu bersama dua sahabat kecil sehingga masa perjuangannya, yakni Kiai Surodiwongso atau Patih Tumenggung Kudono Warso,
Raden Sutawijaya atau Kiai Ngabei Ronggo Panambang, serta dengan adik-adiknya Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar maupun para punggawanya. Ini beliau ini yang Gusti Mangkunegoro yang kedua, terus sebelah kanan yang Gusti Mangkunegoro yang ketiga. Bukan bahasa Arab, tapi ini bahasanya, ini namanya Arab Pegon ya. Itu kalau dibaca itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Mangkunegoro ingkang kaping kalih. Nah itu. Jadi Arab Pegon. Jadi isinya itu basa Jawa yang menggunakan huruf Arab. Kemudian yang Gusti Mangkunegoro yang ketiga atau Pangeran Sapu Jagat, beliau inilah yang punya otoritas untuk maringake atau meminjamkan wahyu keprabon dumunung kemana, jatuh ke siapa. Jadi wahyu keprabon itu sebenarnya ya simbol dari restu yang diberikan para leluhur untuk memimpin Nusantara. Levelnya itu sudah bukan level bupati gubernur ya, tetapi levelnya sudah level presiden. Nah itu, tapi tidak setiap presiden bisa mendapatkan wahyu keprabon. Hanya presiden tertentu, orang tertentu yang leluhur nilai ini sudah cukup memenuhi syarat atau tingkat keselarasan harmoni dengan alam semesta itu tentu saja kadarnya sudah tinggi. Jadi itu dinilai oleh para leluhur, terutama para leluhur agung Nusantara, itu sudah memenuhi syarat dan layak, ada nilai minimalnya untuk mendapatkan wahyu keprabon. Nah dulu itu yang mendapat wahyu keprabon waktu itu pernah Butin, tapi karena Butin tidak menjadi presiden, yang jadi suaminya. Tapi wahyu keprabon itu kan ada batas waktu, tidak terus selamanya. Nah ketika batas waktu itu sudah selesai tapi tetap nekat melanjutkan memimpin, nah, itu ada risiko-risiko guncangan politik atau bisa terjadi bad ending gitu. Jadi berakhir dengan tidak menyenangkan. Nah ini juga untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya kita belum melihat ada presiden yang mendapatkan wahyu keprabon, bahkan sampai Pak Jokowi pun belum mendapatkan. Tapi bukan berarti ya artinya memang standar leluhur itu tinggi, nggak sembarangan gitu kan untuk memberikan wahyu keprabon. Yaitu cuma efeknya itu kalau pemimpin atau presiden yang tidak mendapatkan wahyu keprabon itu ya biasanya dalam sepanjang periode kepemimpinan itu memang banyak direcoki orang gitu. Ya seperti kita lihat aja sekarang kan nggak pernah putus ya direcoki orang. Jadi ini sekaligus kita memahami ternyata dalam pola-pola kepemimpinan Nusantara ini leluhur itu masih ikut cawe-cawe. Jadi kalau orang yang jauh dari nilai kepantasan untuk memimpin Nusantara ya nggak akan jadi. Kalaupun jadi paling hanya sebentar terus habis kan gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran nanti Nusantara ini bisa dipegang orang-orang yang akan menjumplangkan Pancasila, ideologi Pancasila, UUD 45, ya itu boleh saja khawatir. Tetapi kalau saya pribadi melihat itu ya di belakang itu, di balik semua itu ada kekuatan yang menjaga. Jadi untuk menuju ke kejayaan Nusantara itu agar selalu on track dalam koridor yang direstui oleh para leluhur itu memang benar-benar ada kekuatan yang mengawal itu semuanya. Yang kepareng ngatur marak suwan kula ngaturaken pisungsung sekararung Gondaru pinangka raos bekti kula yang ngaturaken agunging panuwun ugi dene eyang-eyang Gusti tansah kersa jangkung jambangi lampah kula sakeluarga anak-anak kula putu kula wonten ing pundi papan kemawon marak sowan kula ngaturaken sembah pangabekti eyang
Mugi donga pangestu saking eyang-eyang tansah tumurun lumarap dumateng kula sak anak-anak kula sedaya ingkang saged marak sowan. Menapa dene ingkang boten marak sowan, kula punji kula sunggi dados sipat kandel kula anggen kula nerasaken lampah gesang menika yang mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka wonten ing situasi lan kondisi kados menapa tansah pinaringan wilujeng rahayu jati ateman mulya ateman jati. Mugi sedaya ngamal kesaenan eyang-eyang Gusti dakne lega tasih sugeng tansah mapakaken wonten ing papan kamulyan sejati swarga langgeng saged wonten jangkung kersa jangkung jangpangi nyarirani piyambak menapa ingkang dados harapan lan cita-citanipun sedaya para putra wayah. Eyang negari bangsa nusa lan bangsa menika kados mekaten kawontenanipun badhe dipun risak badhe dipun bubrah kaliyan para candhik ala Brahma curah. Kula minangkani generasi penerus bangsa ingkang tasih setya tuhu dumateng para leluhur yang kepareng matur kula mboten trimah yang nusa lan bangsa Nusantara menika dipun usak-asik kaliyan Brahma curah. Sumangga kersa nyarirani piyambak yang kersa njagi, kersa nanggulangi sedaya reridu, sedaya memala ingkang kados mekaten sampun ngenyek saestu dumateng bangsanipun piyambak, ngenyek saestu dhateng tiyang Jawi, dhateng para leluhur Jawi sampun mboten wonten harga dirinipun namun dipun sotaken ya ingkang boten trimah generasi penerus ingkang tasih setya tuhu dumateng para leluhur menika ingkang kasebat setan riwa-riwa pindha manungsa nggawa agama estu wonten sakmenika yang sumangga dipun sarirani piyambak sampun ngantos ngombro-ombro. Rayi saking Mangkunegara kaping kalih Pangeran Prabu Amijaya. Oh nggih. Nggih. Rayi saking kaping kalih nggih. Rayi nggih. Rayi ingkang dados rayi cer ngaten nggih. Nggih. Dados dereng jumeneng sampun Sedo nggih. Lajeng ingkang kaping 3 menika sampun kaping wayah nggih. Wayah nggih. Wayah kaping kalih. Wayah kaping kalih. Wayah kaping sepindhah. Kaping kalih wayah kaping sepindhah nggih. Wayah kaping sepindhah lajeng ngene wayah kaping kalih. Nggih wong napa let setunggal. Lajeng saking kaping 3 kesekawane rak nggih sampun benten nggih ta? Nggih. Dados boten saking putra kaping 3 nanging saking putra mantu. Nggih, putra mantu. Singkang kaping sekawan niku rak malah saking kaping kalih to? Ha nggih. Kalebu putra kaping 3. Mantu ning nggih wayah kaping kalih nggih. Dados nggih ketanganipun sedaya ingkang penerusipun nika wayah sedaya nggih. Ingkang kaping sekan nggih ketanganipun wayah kaping kalih. Kaping gangsal. Nggih, nek kaping gangsal nggih. Sampun putra-putra nggih. Wiwit putra yang Gusti Mangkuna kaping sekawan nika rak ingkang dados jumeneng nata para putra nggih. Dumugi kaping 6 langsung dateng kaping kalih. ingkang kaping 6 wangsul saking trah kaping kalih. Oh nggih. Sampun putra Mangkunegara kaping gangsal. Nggih. Menika dereng Mangkunegara kaping 6 dereng dewasa. Pun dipun gantos saking paman iki sing terus Mangkunegara kaping kalih. Dhateng sampun dewasa lan menika takhta dipun wangsulaken dhateng putra Mangkunegara kaping 7.
kaping gangsal ingkang dados Mangkunegara kaping 7. Oh, nggih. Dados anu sak sapunipun pun bangsulaken wonten kaping kaping gangsal nggih. Nggih, sebabipun ingkang badhe nggantos kaping 6 putra kaping gangsal menika dereng dewasa. Dereng dewasa. Lan menika dipun ganti saking keturunan Mangkunegara Kaping kalih. lajeng sampun dewasa kaping 6 sampun lengser lan nuruti wangsalan dhateng Nggih. Ingkang kaping 7. kaping gangsal. Putra kaping gangsal kaping 7 dados jumeneng kaping kaping 7. 7 nggih. Menika kaping 7 nika saking kaping gangsal. Sik saking putra ter nggih namung menika. Ingkang sekawan gangsal nggih. Gangsal kalih 7 niku saking putra. Nggih. Mangke ingkang kaping 8 kalih kaping 7 sampun saking garwa seluruh. Ingkang kaping 8 to ingkang selir ingkang saking putra. Putra kaping 7 ning saking garwa ampun. Nggih. Kang garwa Patmir Gusti Nurul menika. Nggih. Pramila menawi wonten Giri Layu nika yang Gusti kaping sekawan, lajeng gangsal, lajeng 7. Ingkang 6 wonten Istana Utara nggih. Indikanipun cara Jawa gandeng urung dewasa le Pak. Aku bisa nek aku wis ana tak balekke menyang kowe. Nggih, biasanipun ngaten. Nek dereng dewasa ngaten biasane. Ini bangsal. Ini tutup jam 12 malam. Tapi kalau mau tirakat wungon nyare bisa di sini, bisa di bawah. Di sini kurang tempat, bisa di bawah. Nika ruang menapa nggih? Ingkang mlebet nika. Nggih namung nggih kanggo istirahat. Ingkang mriki? Ganti menika. Napa? Oh, anu ruang ganti. Oh, dados menawi nggih. Anu menawi Nggih. Oh, nggih. kebaya. Dados mriki sampun wonten anu kok nggih. Menawi ingkang ngandhap nggih wonten ruang gantinipun. Ruang busana ingkang ngandhap mrika. Mboten wonten. Oh, mboten wonten. Nggih, namung wonten. Wonten mriki. Nggih. Kalih ingkang sebelah nggih. Nika. Nika ingkang patung napa nggih? Penari wae niki. Sinta. Nika Dewi Sinta. Menika Rama dan Sinta. Nggih. Mengke dikelumpukke mawon kalih mbah. Ini abdi dalem semua. Wong paling ngene juga. Nggih. Kita pernah ngandhap. Mriki mawon. Oh. Ingkang mriki ingkang tugas pinten ingkang sakmenika? Ingkang wonten inggil niku 6, Nggih. wonten ngandhap niku 3. Oh, nggih. 9. Dados sedaya ingkang piket 9. Sedasa, Pak. Sedasa. Nggih, sedasa. Ingkang wonten mriki Wonten mriki 6, lajeng wonten ngandhap. tugu kalih, wonten ngandhap kantor kalau wau kalih menika nggih. Oh, nggih. Nggih. Wonten pertengahan menika kan tugu menika nggih wonten. Nggih. Nggih. Oh, anu mawon. Anu Mbak En, nanti kita kumpulkan terus nyuwun derek pun radinken ngaten mawon nggih. Nggih, saged. Nggih. Keplekan. Mbak En, niki sing nglumpukke ben Mbak En. Anu nglempit jarik dulu. Pun ndriku mawon ya, sama Mas Iwan. Oh, wonten dapur. Nggih, Pak. Ade sesene. Kita teng mriki kan. Nggih. Nek nang dapur luwih anget wae ngono geni. Wah, nek wingke nggih nganu napa? Angine
Ini karang menawi mboten niki pohon apa nggih? Klengkeng. Klengkeng nggih. Wah, iki wit klengkeng gedene sakmene iki. Mawah mboten? Mau apa telas tas bajing. Oh, anu telas kalih bajing. Bajing. Segitu. Neng anu. Klengkeng hutan Nggih, nggih pakan bajing. Nggih. Nggih, kepareng gandeng sampun tekap matur nuwun badhe nyuwun pamit. Nggih. Sampun, Mbak En. Menika nyuwun nderek Nggih. kagem para abdi dalem sedaya ingkang piket menika. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Benjang sanes wekdal kapan-kapan kula tak nyipeng mriki. Nanging dalu menika wonten Giri Layu. Oh, mekaten. Nah, nggih, matur nuwun. Matur nuwun anjir rayu-rayu. Ini ada tempat lagi. Di sini lebih luas. Tante ini ampuh ya, ampuh loh. Ada apa ya? Tapi kalau toilet ya di sini cukup di bawah. Non? Nggih namung niku ingkang wonten ngandhap. Yang di atas enggak ada. Ini ada tapi ditutup. Sini, heeh. Wah, Eca seneng ya. Girang ya, Pi? Girang sekali. Sudah jumpa sama Eyang Mangkunegoro yang ke-7 loh. Nanti. Wah. Pohonnya lempeng-lempeng gitu. Nggih. Jenis pohon. Jenis pohonnya juga. Oh, kucing. Kucing agak ya. Enggak ya. Jalannya pelan-pelan ya. Oke, siap. Biasanya dulu waktu kita nyekar bareng-bareng malam itu loh Mas. Nggih. Di Kota Gede. Nggih. Itu sakjane Kanjeng Panembahan Senowati udah ngendika. Nah, nggih. Maksudnya pripun gimana? Ini sing ingkang duka tenan sik yang Mangkunegoro setunggal ini kalih Kanjeng Ratu Kidul.
Wah, wis nek sik dosane karepmu lho. Ini sampeyan kok nek ana Rajapati aja nyalahke sapa-sapa. Wis tak culke gaibe. Wis saiki kono delok wae kan. Ngoten niku nek enem Entek ndoko pripun-pripun ya. siji. Mesti nggih tambah ngarani. Ora apa-apa ben ling nek wis do ilang nyawane ra wis rampung wis ra ngarani. Nah, iki Ora apa-apa ben wong gedruwo dikono ngomah. Yuk karo sik cah reng kuwi diusir kon bali ngene ra yo wong halusinasi. Oke. makane kalau Wong matur kok kan pun Wis ora apa-apa ngono olehmu polah sak kayange sak durunge menderita sing paling mengerikan. Terima ya sak karepmu. Ayo, di depan enggak apa-apa. Ini gede banget ini. Loh, Mbak Rini aja naik gunung itu banter loh kalau jalan kaki itu, lihat. Matur sembah nuwun dipun paringi terang. Tadi pagi udah masih hujan. Ini 3 hari 4 hari sebelumnya kan tadi bilang abdi kan hujan terus. Enggak cuman sini, Jogja di mana tuh hujan terus. Siang malam terus ngene kula nggih jawab. Iya toh? Sakti. Ayo. Tunggu dulu, jangan duluan. Ya, sedulur-sedulur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Pangeran Sambernyowo, Yang Gusti Mangkunegoro yang kedua, dan Yang Gusti Mangkunegoro yang ketiga, atau Pangeran Sapu Jagat. Karena ya seperti yang tadi disampaikan oleh para abdi dalem, ya sedulur-sedulur lihat sendiri tadi, dengar sendiri, bahwa 3 hari 4 hari sebelumnya ini di sini ya hujan terus tiap hari, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain juga begitu. Bahkan hujannya itu deras sekali, memang kadang hanya jeda gerimis atau hujan ringan, kemudian hujan besar lagi. Tadi kami sudah siap jas hujan semua, meskipun ya untuk kita memang tidak tahu ya, ini di sini tidak ada hujan pada saat kita marak sowan, tapi kita tetap well prepare, kita tetap menyiapkan jas hujan. Dan ternyata diberi kemudahan oleh para leluhur yang kita sowani. Hari ini cuaca cukup bersih, cukup enak ya, tidak ada gerimis, tidak ada apalagi hujan. Dan ini sepertinya langit pun sebenarnya tidak cerah ya, ini langit itu banyak mendung juga, dan di sebelah sana itu ada kilat-kilat ya seperti ini sedulur-sedulur. Jadi kalau panjenengan mendapatkan dawuh atau perintah leluhur, jangan ragukan apapun, sendika dawuh siap laksanakan, berangkat. Maka saat dijalani semua akan lancar dan mudah. Tapi kalau dari awal itu sudah aras-arasan, sudah males, setengah hati, wah pasti di jalan itu pasti akan ketemu banyak aral. Dalam setiap pertempuran, pasukan Pangeran Sambernyowo menyerukan yel-yel hu-hi, yang bermakna manunggaling kawulolan Gusti dan manunggaling raja dengan rakyatnya. Dengan spirit itulah mereka mengempur lawan bagaikan harimau lapar menerkam musuh-musuhnya. Sejak meninggalkan istana, Pangeran Sambernyowo dan sahabat-sahabatnya telah berikrar bersama-sama. Selama berperang melawan Belanda didengungkan slogan Tiji Tibeh, mati siji, mati kabeh. Atau sebaliknya,
mukti siji, mukti kabeh, yang berarti jika satu bahagia maka semua harus bahagia. Slogan ini telah mengikat batin antara pemimpin dan rakyatnya, antara Pangeran Sambernyowo dan pasukannya. Mereka luluh menjadi satu dalam kata dan perbuatan, maju dalam langkah dan derap kaki yang serasi. Mereka merupakan keluarga besar yang bagikan pepatah, serumpun bagai serai, seliang bagai tebu. Pak, pareng badhe nyuwun pamit sampun cekap. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Semua itu dilandasi suatu komitmen yang sangat mulia, bukan demi meraih kekuasaan untuk dirinya, melainkan demi menyatukan bumi Mataram dan mengusir penjajahan Belanda dari Nusantara. Komitmen mulia ini tersirat dalam filsafat yang dipegang teguh oleh Pangeran Sambernyowo dalam wadah Tridharma. Tridharma adalah suatu ajaran yang memegang 3 prinsip utama, yakni rumangsa melu handar beni atau merasa ikut merawat dan memelihara bumi pertiwi, wajib melu hanggondeli atau hangrung kebi, yakni wajib ikut mempertahankan bumi pertiwi, mulat sariro hangrosowani atau berani mawas diri, lalu dengan berani mempertahankan martabat bangsa. Saudara-saudara sebangsa setanah air, marilah kita mawas diri. Seperti apa jiwa yang tertanam di dalam diri kita? Jiwa patriot satrianing nagarikah? Atau malah sebaliknya, jiwa pecundang yang selalu ingin membuat keributan dan menodai kedamaian di tanah air dengan dalih subjektif untuk perjuangan di jalan suci?